podcast Syariah. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu lagi dengan saya di podcast Syariah. Oke sahabat, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang merupakan salah satu pemuda yang founder Cerita Demokrasi sekaligus penulis buku Nalar Kewarganegaraan. Oke, langsung saja kita bincang-bincang dengan narasumber kita dan sekaligus memperkenalkan beliau. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Halo. Kak Hairil Amri. Tepat. Dipanggil Idit. Oke. Kenapa beda jauh sekali Kak? Gak tau, mungkin waktu kecil kakakku dulu panggilnya Idit. Waktu itu katanya ada lagu, kayak musiknya Idit. Begitu, banyak katanya kayak gitu, makanya panggil Idit. Oke, saya dengar-dengar ini Kak sudah ada buku yang diliris. Persis. Oke, judul bukunya Nalar Kewarganegaraan. Kenapa memilih kenapa itu Kak pas Hari Sumpah Pemuda dirilis bukunya? Kenapa bukan hari-hari biasa begitu? Sumpah Apakah Pemuda, ada hari istimewa gitu? Kemarin itu kita tetapkan waktu Sumpah Pemuda menjadi tempat launchingnya atau time launchingnya itu waktu, karena kita melihat bahwa spirit Sumpah Pemuda sebenarnya itu memiliki energi yang betul-betul besar dan potensial untuk kembali dilakukan saat ini. Mengingat tantangan zaman kita dengan tantangan zaman pemuda zaman waktu misalnya era revolusi menuju Indonesia merdeka itu tentu berbeda ya. Iya. Tetapi pertanyaan kemudian, apakah spirit tersebut bisa kita implementasikan ke era milenial seperti saat ini? Dan pertanyaan kemudian, apakah yang harus dilakukan pemuda saat ini? Nah, kami mencoba membawa spirit itu dengan meluncing buku ini. Gitu. Oke. Kenapa memilih menulis Kak? Apakah tidak ada kegiatan yang kayak membuat usaha? Kenapa harus menulis? Menulis juga kan? Usaha juga. Ya, maksudnya kenapa? Okay. Nah, nulis kalau menurut Pramudia Anantatur salah satu medium perlawanan itu kan menulis. Iya. Dan kerja-kerja kepenulisan itu akan mengabadi. Karena hanya dengan karya kita bakalan dikenang. Lewat dari itu atau tanpa karya kita menjadi biasa aja. Gitu. Jadi lewat menulis jadi kita bisa melakukan perlawanan dengan tulisan. Oke Kak, ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan jangan berat-berat ya. Oke Kak, siap. Santai. Oke. Dari tema kita saat ini yaitu nalar kewarganegaraan. Jadi pertanyaannya, pertanyaan pertama itu mengapa dari isi buku mencakup tentang teks nalar? Ya. Kenapa saya pilih nalar? Waktu itu buku ini kan sebenarnya kumpulan esai ya, esai yang menggambarkan saya memosisikan diri sebagai warga negara. Nah, tentu sebagai warga negara sekaligus kaum muda harus terus berpikir melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada zaman yang kita temui. Nah, oleh karena itu sebagaimana definisinya, nalar itu kan berpikir secara dinamis, sederhana saya sebut seperti itu. Sehingga kami sebagai kaum muda atau teman-teman lain sebagai kaum muda itu terus-terusan bisa berpikir mengkoreksi kerja-kerja pemerintahan dengan sistematis itu. Makanya kami atau saya sendiri dengan beberapa tim penyusun buku ini yang membantu saya milih kata nalar itu. Itu. Oke. Untuk pertanyaan kedua, maksud dari jalan terjal HAM di Indonesia itu seperti apa? Ya, jalan terjal HAM. Mungkin kalau kita ingat hak asasi manusia itu kan sebenarnya rahimnya dari barat ya. Lahirnya dari barat, kemudian dalam beberapa prosesnya terus mengalami evolusi penyempurnaan hingga akhirnya kita sebagai negara merdeka pada saat 1945 itu juga mengimplementasikan atau menserap nilai-nilai HAM itu, tapi tidak menserap begitu saja dong. Kita misal kalau kita lihat rekaman BPUPKI saat itu kan ada perdebatan, ada yang kelompok menerima HAM untuk dimasukkan dalam konstitusi, kemudian ada juga kelompok yang menolak. Salah satu yang menolak itu Bung Karno, terus yang menerima kalau saya tidak salah ingat itu Bung Hatta. Nah, pada saat pasca kemerdekaan implementasinya itu mengalami jalan terjal yang saya maksud. Misalnya waktu era Orde Baru tuh ya, Orde Baru banyak misalnya kasus Petrus penembakan misterius, kasus Marsina dan beberapa kasus lain yang diduga
keterlibatan negara pada kasus tersebut itu ada. Kemudian mendekati era reformasi atau bahkan era pra-reformasi, misalnya itu Munir dan beberapa kasus-kasus lain. Jadi jalan terjal yang saya maksud itu adalah beratnya, sebenarnya betapa beratnya melaksanakan HAM di Indonesia. Nah, tulisan saya di dalam buku Nalar Kewarganegaraan tentang yang berjudul tentang jalan terjal HAM nanti diulas banyak di sana. Oke. Penonton silakan baca gitu kan. Oke. Untuk pertanyaan ketiga. Oh, sudah pertanyaan ketiga. Ya. Dari beberapa isi buku, mengapa harus kasus yang membincang proses hukum kasus Novel Baswedan? Oh, ya, ini sehubungan dengan jawaban saya tadi yang jalan terjal HAM. Iya. Begini, waktu di Jogja tuh kami diskusi dengan beberapa kawan-kawan, katanya dia bingung mendefinisikan HAM itu sebenarnya apa sih? Apakah membunuh itu HAM juga, gitu kan? Itu tentu HAM juga, tapi yang dimaksud oleh pelanggaran HAM itu adalah adanya keterlibatan negara di dalam misalnya merampas hak nyawa atau hak hidup orang lain. Nah, kemudian kenapa dalam kasus Novel Baswedan itu saya angkat dalam buku ini? Kenapa? Karena banyak yang mensinyalir adanya keterlibatan negara. Tinggal nanti dalam proses tahapannya itu saya tuliskan dalam buku ini bahwa perlu memang pembuktian sebagaimana hukum acara kita. Misalnya ada saksi, ada bukti dan lain-lain. Tinggal kalau kita lihat ke belakang itu kan sempat ada yang membuat tim pencari fakta. Nah, sayangnya kerja-kerja tim pencari fakta ini sampai sekarang tak menemui fakta-fakta tersebut. Bisa jadi memang ada yang menyembunyikan. Gitu. Nah, di dalam judul itu saya juga sampaikan bahwa ternyata di Indonesia itu ada semacam potensi miskonsepsi antara penegak hukum, misalnya jaksa dengan polisi. Nah, ini yang kemudian kalau tidak kita retas dengan misalnya memperbaharui KUHP, ini bisa dimungkinkan akan ada kasus-kasus yang sulit untuk menemui keadilan. Misalnya Novel Baswedan, ya. Kemarin kan udah ditetapin tuh tersangkanya, tapi dihukumnya katanya 1 tahun ya, 1 tahun atau kurang lebih lah. Nah, waktu itu kan euforia masyarakat, atensi masyarakat itu tersorot ke kasus itu. Banyak yang pertanyakan bahwa apa benar ini sudah adil, kok cuma 1 tahun, ini matanya orang ini sebelahnya hilang loh. Iya, karena kurang adil juga. Cuma kan ada diskursus yang berbeda di balik itu semua. Misalnya yang kemudian dipertanyakan apakah benar ini tersangkanya. Kemudian yang kedua, apakah hanya sampai di situ aja? Kita kan perlu tangkap juga aktor intelektualnya. Nah, persoalannya di situ. Nah, untuk menuju penangkapan aktor intelektual itu, setidak-tidaknya the rule of law atau the process of law itu harus dijalankan dengan benar. Soalnya adalah tadi adanya miskonsepsi antara pelaksana atau penegakan hukum di Indonesia, misalnya antara jaksa dengan kepolisian. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana kontekstualisasi hak asasi manusia di Indonesia? Itu masuk daftar pertanyaan juga ya. Ya. Kontekstualisasi seperti yang saya singgung di awal tadi bahwa memang HAM itu kan lahir di Barat, tetapi kita tidak betul-betul menciplak begitu saja atau mengcopy paste gitu saja. Kita tidak seperti itu. Itu ada faktanya, misalnya perdebatan BPPKI seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di situ kan ada semacam filterisasi atau kontekstualisasi. Tentu karena kalau HAM lahir di Barat, grassroots-nya, kulturnya masyarakat itu kan berbeda, Barat dengan Indonesia kan. Nah, perlu ada kontekstualisasi yang saya maksud misalnya tidak semua nilai-nilai HAM itu diterapkan waktu itu. Indonesia berbeda mungkin dengan sekarang, karena sekarang kan konstitusi kita sudah diamandemen 4 kali. Amandemen 4 kali itu hampir semua nilai-nilai HAM itu diterapkan di konstitusi kita. Amandemen ke-3 kalau saya tidak salah. Kemudian sekarang itu ada turunannya loh. Turunannya misalnya ICCPR itu sudah diratifikasi misalnya dengan hak sipil dan politik. Ada juga hak ECOSOC, ekonomi, sosial dan budaya. Jadi banyak turunannya. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya. Dan yang terakhir kayaknya ya? Ya, dan yang terakhir. Enggak Kak, masih ada Q&A. Seberapa demokrat fenomena yang terjadi di Indonesia dalam demokrasi? Ya, seberapa demokratiskah Indonesia? Iya. Seberapa demokratis? Kalau menurutmu, coba sekali saya tanya dia ya. Kalau menurutmu gimana?
Ini biar interaktif aja. Gimana? Gimana tadi Kak? Bercanda. Jadi begini, seberapa demokratiskah Indonesia ya? Jadi sepemahaman saya, khususnya di dalam demokrasi politik, ya, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, soal suprastruktur politik. Jadi kemudian ada juga infrastruktur politik. Nah, suprastruktur politik ini adalah lembaga negara atau segala hal kebijakan negara yang mampu merubah jalannya demokrasi politik. Ini yang kemudian dimaksud suprastruktur politik. Contoh KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Kemudian di infrastruktur politik itu ada masyarakat atau kelompok civil society, sederhana dikatakan begitu. Nah, kalau kita petakan hari ini misalnya berdasar data oleh SMRC itu lembaga riset, Saiful Mujani Research. Di sana per tahun 1999 pasca reformasi itu diriset, misalnya kepercayaan publik terhadap pemilu saat itu. Kepercayaan publik saat itu kan di angka 90% loh, tinggi. Kemudian kebebasan berpendapat semua di atas 80%, kebebasan berserikat dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau dikatakan seberapa demokratis Indonesia pasca reformasi, sangat-sangat demokratis. Tetapi memang kita tidak boleh berjumawa gitu kan, bertepuk dada bahwa ternyata ada faktanya juga yang miss. Misalnya faktanya itu yang saya maksud, kaderisasi partai politik. Ini yang perlu kita lihat bersama-sama. Misalnya kita cukup sering menemui bahwa yang menjadi calon legislatif itu kebanyakan adalah misalnya pemilik modal, kan, artis, kan, budaya populis. Nah, sebenarnya tidak salah, cuman yang dipertanyakan apakah mereka itu sudah melalui proses kaderisasi sebagaimana di Undang-Undang 12 tahun 2011 Undang-Undang Partai Politik. Nah, ternyata fakta-faktanya kalau kita riset itu tidak semua. Efeknya apa? Misalnya di Sulawesi Barat berdasar data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik melalui Indeks Demokrasi Indonesia per Provinsi Sulawesi Barat, data ID Sulawesi Barat itu di angka 77, sekian persen. Nah, saya waktu itu ngobrol dengan salah satu orang di Kesbangpol, katanya yang mempengaruhi tren indeks demokrasi Sulawesi Barat itu adalah kurangnya perda inisiatif DPRD provinsi. Gitu. Nah, kalau kita lihat lebih rinci lagi misalnya data perda inisiatif DPRD provinsi itu di angka 22% aja loh per tahun 2019. 22%. Itu sangat buruk. Kalau nilai mahasiswa itu mungkin D ya atau E. Itu E kayaknya. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya ada semacam paradoks. Kalau kita lihat di data yang sama, per tahun 2019 kaderisasi parpol di Sulawesi Barat itu di angka 100%. Rampung loh itu. Tapi kenapa hasil kaderisasinya tidak seefektif saat ia setelah menjabat? Ini kan masalah. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang menjadi atau lembaga yang memiliki peranan besar terhadap pendidikan politik dalam hal ini ke masyarakat yang menyentuh langsung teorinya itu tadi soal infrastruktur politik, civil society-nya itu adalah partai politik. Nah, pertanyaan kemudian ini kan yang mesti di bahasa saya sih reformasi. Jadi reformasi harus terus-terusan gitu. Untuk kayak bagaimana supaya dikenal banyak orang bukunya begitu Kak. Didapat dari mana? Dibeli di Gramedia Kak? Cita-cita saya itu buku saya ada dijual di Gramedia, tapi kayaknya belum deh. Belum. Ini kan masih penerbit indie. Masih penerbit indie, tentu tidak masuk di kualifikasi Gramedia. Tapi kalau ada yang mau beli misalnya, nanti kan kalau udah jadi videonya di tag aja IG saya, nanti di DM langsung, misalnya satu di WhatsApp langsung boleh. Kemudian boleh mampir ke resensi kopi. Rencananya juga kemarin diobrolin sama manajemennya UE Kopi, Warkop juga katanya mau juga jualan di situ. Ya rencananya kayak gitu. Di resensi di UE Kopi, bisa DM di Instagram saya atau bisa WhatsApp langsung saya. Telegram juga boleh. Pokoknya semua akses deh. Oke Kak, ada beberapa pertanyaan Q&A. Dari 2 pertanyaan harus memilih 1 pertanyaan. Harus banget. Harus. Oke. Tidak menjebak kita? Enggak sih Kak. Oke. Apa? Tunggu, mana tadi itu?
Biasanya kalau Kiana itu pertanyaannya menjebak. Oke, pertanyaan pertama, istri berkarir atau rumah tangga? Tahun ini umurku genap 24 tahun. Ya. Ya kalau ngomongin istri itu masih jauh. Cuman apa ya? Berkarir atau Ibu rumah tangga. berkarir ini kayaknya. Berkarir. Berkarir, tapi tidak lupa dengan tanggung jawab keluarga. Oke. Nikah muda atau karir? Karir dulu kayaknya. Karir dulu. Tapi bukan berarti kalau saya milih karir saya bakalan tua saat menikah, tidak. Mungkin di 28. Rencana umur menikah 28. Kayaknya begitu, 28 tahun. Cuy, cumnya. Buru-buru mungkin. Stop. No ya, hobi atau kesibukan sehari-hari? Kesibukan sehari-hari itu ngopi. Ngopi. Jadi milih. Tapi ngopi, belajar, ikut kuliah online. Saya kan masih kuliah sebenarnya semester akhir. Akhir banget. Sekarang Kuliah itu di kan mana, Kika? Jogja. Oh. Di Jogja, di Universitas Muhammadiyah. Jogja. Jadi kuliahnya sekarang online, lagi nyusun hobi, ya nulis, main gitar. Ya habisin waktu kayak gitu di warkop. Main catur sama Pak dosen. Oke, itulah tadi percakapan kita dengan Kak Hairil Amri. Saya Ibu Lestari dan Kak Saya Hairil Amri. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.